Jadi ini kita akan belajar kepada Gusti Yudo, kepada Mas Toto, kepada Yai Rais, kepada sesepuh kita Pak Mantep yang paling berpengalaman di antara kita semua luar dalam. Ya. Kita belajar. Jadi nanti kalau urusannya sudah sampai kepada filsafat atau filosofi Jawa, kebijaksanaan Jawa, saya akan matur dan mohon bertanya kepada panjenengan. Karena wong urip ki nek tadi kan kita ngomongnya sangkan paraning dumadi itu kan ada stasiun-stasiunnya, ada terminal-terminalnya, ada tahap-tahapnya, ada kelas-kelasnya, ada apa level-levelnya. Jadi misalnya kalau di seluruh dunia tidak ada kebudayaan masyarakat yang punya kelengkapan tentang sangkaan paraning dumadi melebihi orang Jawa. Jadi misalnya Pak Mantep itu dari tembang Jawa yang baku itu dari Pucung sampai Megatruh itu nyun sewu supaya kita mengingat kembali aja, mendikir kembali aja. Itu apa aja tuh urutannya tuh? Mijil, Mijil itu kelahiran. Mijil itu lahir. Terus itu kan satu satuan musik yang menggambarkan kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal. Dan itu tidak ada di seluruh dunia, hanya Jawa. Makanya kalau Indonesia tidak segera insaf untuk belajar kepada Jawa, Indonesia tidak akan bisa meneruskan dirinya. Jangan dipikir Indonesia tidak bisa bubar. Mojopahit aja bubar, Demak bubar, Pajang bubar, ya. Mataram juga tidak menentu, gitu ya. Nanti Indonesia juga jangan GR, Indonesia juga punya takdir untuk kalau tidak bisa mengendalikan dirinya, dia harus tahu harus belajar kemana. Nah, Mas Seno termasuk orang yang sangat belajar. Ngekeng apa jenenge? Cara Jawane Pak Mantep. Le sinau ki Sregep pitakon. Nah, level-level perjalanan manusia itu tadi saya itu nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya saya tidak ngomong ngawur pada malam hari ini. Jadi saya itu kalau Anda membaca Quran itu kan selalu disebut langit itu ada 7. Ada sab'a samawatin tibakon mataro dan seterusnya ya. Jadi saya menggambarkan langit itu kan di dalam diri manusia. Jadi ada langit di mana kita berada di dalam langit itu yang lapisannya 7, tapi juga langit itu adalah kosmos atau jagat di dalam diri manusia. Nah, kalau orang Jawa kan sangat manunggaling kawulan Gusti itu kan menggambarkan betapa manusia itu sebenarnya adalah makrokosmos. Makrokosmos saat ini jagat gede ki menungso. Nek barat jagat cilik ki menungso. Nek wong Jawa jagat gede menungso, di menungso ki langit yo duwe, bumi yo duwe, lemah yo duwe, logam yo duwe, banyu yo duwe, geni yo duwe, malaikat yo duwe, setan yo duwe. Jadi seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini dikandung oleh satu makhluk istimewa namanya manusia. Dan di antara manusia yang istimewa itu adalah yang paling istimewa adalah dalang. Dalang ini wis kuwi aku gumun karo gumun lah. Gumun kagum karo kagum lah wis pokoknya. Nah, Allah menyebut 7 langit itu nyun sewu ini sebelum saya tanya kepada beliau-beliau ya. Pak Mantep, ini tadi saya itu minta perjalanan ke sini saya itu minta betul kepada Allah ya. Jadi langit pertama itu kalau kita melihat perjalanan manusia itu namanya kasat. Kasat itu ketok. Jadi di Jawa ada istilah ilmu katon. Ya. Kalau bahasa modernnya materialisme. Jadi kowe wong saiki lak sing ketok wae to. Barang katon. Barang katon. Jadi pedoman kita apa saja itu kan ketok pora. Presidennya apik ora tergantung ono jalan tol ora kan ngono kan. Ya toh. Bupatine apik ora, pokoknya sing ketok apa kan ngono to. Wong wedok barang sing didelok kan ya sing ketok wae kuwi. Ning dadi kene ora duwe ilmu untuk ndelok sing ora ketok kan gitu. Jadi kalau pakai terminologi Borobudur kan kita ini rupa datu bukan arupa datu. Ya, tapi inti langit pertama itu saya menyebutnya kasat. Ki mantep ya. Tetapi manusia jadi kan manusia itu tingkat keempat. Jadi pertama benda, barang, kaya wedi, kaya lemah, apa debu, tanah gitu ya. Kemudian benda yang tumbuh, itu tanaman. Kemudian benda yang tumbuh dan bisa bergerak, itu berarti binatang.
terus benda tumbuh bisa bergerak dan punya alat untuk menghitung, punya alat untuk melihat, menilai atau berakal, namanya manusia kan begitu. Nah jadi terhadap kasat saja barang sing ketok wae menungso ya wis iso ngitung. Jadi makanya sekarang kita hidup di zaman materialisme, kapitalisme material gitu ya. Kita meneruskan Renaissance abad 16 di Italia dan Perancis, dan yang kita laksanakan sekarang adalah semua gagasan tentang materialisme, yaitu yang kasat moto tadi itu gitu. Tetapi kasat moto pun kita sudah bisa menghitungnya. Jadi misalnya pari ya ora nek wedhus kan mangan godhong, mangan suket, nek menungso kan godhongnya disayur kan begitu. Jadi kita sudah punya alat untuk mencerdasi atau mengakali atau mengintelektualisasi benda-benda. Jadi pari kan ya ora langsung dikeremus, dipanen, bar kuwi ditutu, bar kuwi diliwet kan begitu. Itu pun isih terus engko ana sego goreng, ana sego kebuli, ana engko ditambahi meneh ana bebek slamet, ana oseng-oseng mercon, ono segala macam. Itu karena manusia pada dasarnya sudah bisa mencerdasi meskipun perhatian dia masih pada materi, perhatian pada yang kasat moto. Nah, jadi ego manusia itu adalah langit kedua. Jadi menungso diselekin dunia lemah, logam, banyu, geni, dia mencerdasi dengan langit, dengan kecerdasan langit kedua, namanya ego partikel ya. Kemudian baru ada jagat batin. Jagat batin itu gula ki sing penting gulane apa legine. Itu namanya batin. Uyah ki sing dadekke dhewe uyah ki asine apa warnane uyah kuwi. Jadi ada hakikat dari sebuah benda yang tersimpan dan tidak kelihatan. Nek uyahe ketok nang asine lek ora ketok Pak Mantep. Gitu. Legine ketok apa? Gulane ketok ning legine ora ketok. Nek ayune wong wedok ketok. Ning penake lek ora ketok. Ya Gusti. Ya rak tenan to. Ini saya nolehnya ke sini sama ke Gusti Yudo ya, kalau soal dua ini. Jadi saya menyebutnya manusia itu di langit ketiga dia sudah mengenal dunia batin. Jadi wayang itu kan menurut saya sangat batin. Lenek ono wayang kok pipih, kok tipis kayak ngono kuwi. Nek kue berpikirnya langit pertama kan piye iki? Iki saiki delok wayang ki mau. Ono irung kok kaya ngono kuwi. Kayak cucuk manuk itu kuwi. Tapi kan ketika Anda nonton wayang itu Anda bukan di langit pertama, bukan di langit kedua, tapi di langit ketiga. Nonton wayang itu kan yang Anda tonton adalah kesadaran Anda mengenai wayang, bukan wayangnya. Betul enggak Pak Mantep? Jadi wong nonton wayang ki wis ngerti urung ceritane. Misale Semar bangun kayangan misalnya. Kan wis ngerti ta sing nonton ki, iki engko ngene bakal ngene, njur ngene wis ngerti. Kenapa nonton? Karena masyarakat yang mengkonsumsi wayang itu bukan masyarakat material tapi masyarakat kebatinan, masyarakat batinia. Karena yang ditonton adalah gagasannya, yang ditonton adalah kuwi kaya wong zikir atau kaya wong syahadat. Jadi misalnya Seno kan misalnya nek Pak Mantep kan Petro ya, mengidentifikasi dirinya Petro. Kalau Seno kan Bagong sama dengan Mbah Gito ya. Nah, jadi Seno meletakkan seluruh aspirasinya itu ke lakon Bagong, ke figur Bagong hampir 80%. Nek Petruk Gareng Semar liya-liyane mungkin 20%, 30%, Pak Mantep yang 80% Petruk kan begitu. Nah, jadi yang ditonton oleh orang yang nonton wayang kan bukan Petruk yang dipegang oleh Pak Mantep, tapi gagasan di dalam dirinya tuh. Nah, itu namanya langit ketiga. Nah, ini saya ngarang-ngarang. Nah, pandangan kita mengenai batin tadi itu, jadi gula, legi, wedok, ayu, ya, begitu banyak hal yang kita sebenarnya tidak bisa melihat, ya.
Itu berarti penglihatannya tidak boleh dengan mata wis ora kasat mata meneng, tapi wis kasat batin, kasat hati, kasat rasa sak piturute gitu ya. Nah, kemudian manusia merumuskan pengetahuan batinnya itu, maka di langit keempat manusia mendapatkan ngelmu. Nah, orang Jawa menegaskannya dengan ngelmu kuwi kelakone ganti lagu. Jadi orang Jawa itu kalau dalam bahasa modern sangat empiris. Sangat empiris. Saya mohon izin ketika tadi kita tahlilan dan yasinan ya. Kadang-kadang saya itu iki ampuh tenan wong Jawa iki. Iso lho yasinan wong Jawa yasinan kaya iso iki lho. Mengko yasinan iki bahasa Arab. Kuwi cara adoh karo awake dhewe, kene iki ngomong ain sok ya mengain to. Ya toh. Tapi saya sudah lama punya kesimpulan Pak Mantep bahwa Jawa karo Islam kuwi kaya tumbuh ketemu tutup. Ya sekarang saya mau tegaskan ya sebelum kita masuk ke masalah sosial ya. Pak Mantep, sampean tahu Allah, tahu krungu Allah, tahu krungu Jibril. Kowe golek dhewe, neliti dhewe, ketemu dhewe apa dikandani? Sing ngandani sapa? Gurumu sing ngandani sapa? Gurune terus nganti poke sapa poke? Mungkin enggak menungso ngerti kuwi malaikat nek ora dikandani. Mungkin ora Universitas Gadjah Mada ngelumpukke peneliti untuk meneliti iki lho Jibril, iki lho Mikael, iki lho Israfil, iki lho iso mungkin ora. Jadi itu hanya mungkin kita tahu Allah, tahu malaikat Jibril, tahu jin bahkan itu hanya kalau Allah ngasih tahu. Jadi kita tidak mungkin tahu Tuhan kalau Tuhan tidak ngasih tahu kita tentang Dia. Nah, kan gitu ya. Itu namanya langit kelima. Jadi nyun sewu Pak, nek dewa niku napa to jane asline, Pak Menten? Dewa niku menungso sing ketrima. Menungso sing ketrima. Jadi bukan makhluk lain. Oh, bukan. Jadi dewa niku manusia ya napa nggih menungso sing ketrima. Jadi nek cara Islam kae wong soleh ngono ya. Betul. Mila sok-sok kala mangsane Bathara Brahma ya kleru, Bathara Guru dhewe sok kleru. Oh. Karena apa? Itu macam manusia. Menungso. Mereka semua manusia ya. Okay. Jadi padahal dalam bahasa Inggris dewa itu disebut hampir Tuhan, goddess ya. G-O-D-D-E-S-T. Kalau Tuhan itu God, G-O-D. Kalau dewa itu G-O-D-D-E-S-T. Jadi semacam Tuhan. Makanya kalau di Yunani kuno kan ada dewa Zeus ada. Nah itu kan ora salah. Aku orang ngarani kuwi salah. Kuwi lak menungso golek dhewe to. Oh kaya ana sing nek Merapi kaya ana Mbah Petruk kaya sing urusane wedhus gembel. Oh kaya ana Mbah Jumadil Kubro sing urusane pemetaan arah angin. Oh kaya ana sapa gitu ya. Itu kan semua penemune menungso. Nah, wong Jawa ki wis ngerti nganti puncaking urip. Neng tetep ora iso ngerti nek kaya Allah. Sing ngarani kaya Allah sapa, Pak? Nek Jawa kan Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, Sang Hyang nggih Sang Hyang Nurrasa, Nur Cahya. Yes, ya Sang Hyang Nurrasa, Nur Cahya sak piturute. Itu kan kita gagas sendiri. Tapi Allah sendiri, Tuhan sendiri itu menyebut dirinya siapa kan kita hanya mungkin tahu kalau Tuhan sendiri yang ngasih tahu kita. Nah, Allah bilang kul huwallahu ahad. Dia bilang aku adalah Allah yang ahad kan begitu. Nah, jadi kita tahu kata Allah itu hanya mungkin kalau Tuhan sendiri yang ngasih tahu nek kene golek dhewe ra iso. Ya paling pol tekan Bathara Guru, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Menang, Sang Hyang Widi sak piturute. Jadi itu yang saya sebut tumbuh ketemu tutup. Dari wong Jawa iki wis ngerti hakikate Sang Hyang Menang. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Sang Hyang Widi, Allah yang Maha Menciptakan. Allah yang Sang Hyang Tunggal, Allah yang Maha Tunggal. Ya. Sudah tahu hakikatnya, tapi nomenklaturnya, namanya itu menurut Tuhan sendiri siapa? Hanya bisa dikasih tahu oleh Tuhan ke kita. Kalau kita nggak dikasih tahu, kita nggak tahu.
Itu yang namanya agama. Jadi agama Islam dengan Jawa itu seperti tumbuh ketemu tutup, karena tumbuhnya wis dhuwur kae, wis dianyam apik banget, ning kan tetep butuh tutupe. Nah tutupe iki Gusti Allah sing ngekeki Islam iki, tutupe kuwi gitu. Nah itulah sebabnya tidak sukar bagi Pak Mantep untuk bergaul sama saya, tidak sukar untuk bersaudara sama saya, tidak sukar untuk bekerja sama dengan saya dalam hal apapun, karena beliau adalah tumbuh yang luar biasa dan saya menyesuaikan tutupnya itu kan atas dasar hak apa tumbuhnya itu. Kan tutupnya untuk kegeden kudu pas. Nah manusia itu mencari tumbuh dari Islam itu, mencari tutup tumbuh dari Islam itu dengan cara hikmah, dengan cara kebijaksanaan. Jadi orang yang kebenaran, orang yang kebaikan, orang yang keindahan, tapi juga kebijaksanaan. Nah ini dari struktur ini Pak Mantep ya, di kasat, iguh, batin, ngelmu. Nah orang Jawa sudah sampai ke langit 5 yang namanya mamayu hayuneng bawono. Jadi orang yang mangerteni tapi juga memperindahnya. Jadi mamayu hayuneng bawono itu kemudian ditegaskan oleh Islam dengan kata-kata rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu coro Jawane mamayu hayuneng bawono. Aku saiki takon coba Mantep. Kata mamayu hayuneng bawono sama rahmatan lil alamin iki laire dhisik ngendi? Menawi lairipun nggih. Kula nggih mboten kertos. Dados nuwun sewu. Mamayu hayuneng bawono niku nggih pun kula pun mireng, rahmatan lil alamin niku nggih wit biyen nggih pun krungu. Nek perkara sik endi kira-kira sadurunge ana unen-unen rahmatan lil alamin wis ana mamayu hayuneng bawono ora? Kula kinten kok sampun. Sampun nggih. Jadi orang Jawa sudah sampai ke langit 5 dan 6. Ngaten nggih. Sekedhik nggih. Mamayu hayuneng bawono niku mboten saged dijangkah pisan. Mamayu hayuneng bawono mboten saged ngaten. Nggih. Liripun ngaten. Sepisan enten tahapane wonten anu trap-trapan. Mamayu hayuneng jiwa sik. Nek mamayu hayuneng jiwa, mamayu hayuneng kulawarga. Nek pun memayu hayuning kulawarga, memayu hayuning sasama. Nek pun memayu hayuning sasama lagi memayu hayuning bawana. Ajeng memayu hayuning bawana piye nata awake dhewe ora iso. Dadi memayu hayuning berarti sing leres niku Hamengku Buwana apa Hamengku Bawana? Lah menika Gusti Yudaningrat ingkang dados titik. Ingkang leres dados pundi? Nah, monggo Dik. Yen respone Gusti Yudan. Angel. Yang miturut perjanjian Giyantimna Hamengkubuwana. Nggih. Nggih. Terus jenenge Hamengku Bawana, Bawana jane luwih jembar, luwih alit. Semonggo men peraneng pokokipun sing nggo pancatana perjanjian Giyantim menika ingkang teken Pangeran Mabubunina jejuluk ngaso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati Ngaloga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama. Tetep Hamengkubuwana. Buwana nggih. Jadi ini bukan urusan epistemologi atau etimologi kata, tapi urusan perjanjian antar orang yang punya tanggung jawab kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya bukan yang benar Bawana atau Buwana, tetapi menurut Gusti Yudo, lo dulu perjanjiannya Hamengkubuwana, nek jenenge jemek ya jemek, aja diceluk dirun kan gitu kan. Nek jenenge Nevi ya Nevi, aja diceluk Darsono kan begitu. Nek Buwana ya Buwana kan gitu. Jadi itu kan soal wadun, soal perjanjian. Nah tentu harus kita hormati.